Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela, NPM 197 dari Tutor 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai langkah-langkah pemeriksaan fisik jantung pada pasien dewasa. Pertama, sampaikan pada pasien apa yang akan dilakukan. Kemudian, bantu pasien untuk berbaring pada meja pemeriksaan. Cuci tangan dengan sabun dan air lalu keringkan. Pemeriksa berdiri pada sisi kanan pasien lalu mulai pemeriksaan. Mengukur tekanan vena jugularis. Posisikan pasien dalam posisi nyaman. Gunakan bantal untuk mengganjal kepala pasien agar otot sternocleidomastoideus relaksasi. Angkat kepala tempat tidur pemeriksaan setinggi 30 derajat. Lalu instruksikan pasien untuk menolehkan kepalanya ke arah yang berlawanan dengan pemeriksa. Periksa kedua sisi leher dengan senter untuk mengidentifikasi vena jugularis eksternal pada setiap sisinya. Kemudian, temukanlah pulsasi vena jugularis internal. Apabila vena internal tidak teridentifikasi, maka vena eksternal dapat digunakan. Apabila diperlukan, naikkan atau turunkan kepala tempat tidur pemeriksaan hingga Anda dapat menemukan titik osilasi atau meniskus dari pulsasi vena jugularis internal pada setengah bagian bawah leher. Identifikasi titik tertinggi pulsasi vena jugularis kanan. Letakkan penggaris panjang secara horizontal dari titik ini dan penggaris segitiga secara vertikal dari sudut sternalis. Hitung jarak vertikal dalam sentimeter di atas sudut sternum di mana penggaris panjang horizontal menyilang tegak lurus penggaris segitiga. Sudut sternum umumnya sebesar 5 cm di atas atrium kanan. Jarak yang didapat merupakan hasil pengukuran tekanan vena jugularis. Berikut adalah cara melakukan pemeriksaan pulsasi karotis. Pertama, nilai amplitudo dan kontur. Dengan cara, pasien berbaring dengan bagian kepala tempat tidur pemeriksaan di elevasi sebesar 30-45 derajat. Inspeksi leher untuk menilai pulsasi karotis. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri atau ibu jari kiri pada arteri karotis kanan pada sepertiga bagian bawah leher, tekan ke arah posterior dan rasakan pulsasi. Untuk memeriksa karotis kiri, gunakan jari tangan kanan atau ibu jari kanan. Tingkatkan tekanan hingga Anda merasakan pulsasi dan kontur arteri karotis secara maksimal. Jangan pernah menekan kedua arteri karotis pada saat yang bersamaan. Menilai trill atau getaran dan bruit arteri karotis. Saat palpasi, deteksi ada atau tidaknya getaran halus atau trill. Dengarkan bruit arteri karotis dengan menggunakan bagian diafragma stetoskop. Letakkan bagian diafragma stetoskop pada arteri karotis. Instruksikan pasien untuk menahan napas. Langkah-langkah pemeriksaan arteri brachialis. Posisikan lengan pasien dalam posisi istirahat atau rileks dengan siku terekstensi dan telapak tangan menengadah ke atas. Fleksikan siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot optimal. Letakkan tangan Anda di bawah siku pasien. Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk merasakan pulsasi arteri brachialis yang terletak medial dari tendon bisep. Berikut adalah langkah-langkah pemeriksaan toraks, pemeriksaan titik impuls maksimum. Inspeksi, sebaiknya dilakukan di ruangan dengan pencahayaan baik. Pasien dalam posisi telentang dengan bagian kepala dan atas tubuh tempat tidur pemeriksaan diposisikan 30 derajat. Tentukanlah lokasi titik impuls maksimum pada posisi supine, umumnya titik impuls maksimum dapat ditemukan pada sela iga 4 dan 5. Palpasi, gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Impuls ventricle mungkin dapat menyebabkan jari Anda terangkat. Periksa getaran atau trill dengan menekan pangkal telapak tangan Anda secara kuat pada dada pasien. Pemeriksaan titik impuls maksimum pada area ventricle kiri. Tentukan titik impuls maksimum pada posisi telentang. Apabila Anda gagal untuk menentukan titik impuls maksimum, cobalah posisikan pasien dalam posisi lateral dekubitus kiri. Instruksikan pasien untuk membuang napas secara penuh dan menahan napas beberapa saat. Ketika menilai pasien wanita, sisihkan payudara kiri ke atas atau lateral, kemudian nilai lokasi dan amplitudo titik impuls maksimum. Pemeriksaan titik impuls maksimum di lokasi ventricle kanan. Posisikan pasien pada posisi telentang dengan ketinggian 30 derajat. Lokasikan ujung jari Anda pada sela iga 3, 4, dan 5. Instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan napas agar titik impuls maksimum lebih terlihat. Perkusi. Perkusi secara seksama akan menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi dimulai dari lateral kiri menuju ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak menunjukkan batas kiri jantung yang biasanya didapatkan sepanjang linea midclavicularis.
Batas kanan jantung terdapat pada linea sternalis kanan. Dan batas atas jantung terdapat pada sela iga 2. Langkah-langkah pemeriksaan bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4. Umumnya, bunyi jantung dapat didengar pada posisi telentang. Area katup aorta berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis. Area katup pulmoner berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri. Area katup trikuspid berada di sternum pada perbatasan antara korpus sternum dengan processus sipoideus. Area katup mitral berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri. Bunyi jantung pertama atau S1. Bunyi jantung S1 umumnya memiliki frekuensi medium hingga tinggi. Bunyi jantung S1 diauskultasi menggunakan bagian diafragma stetoskop secara simultan dengan palpasi pada karotis atau apeks kardiak. Bunyi jantung S1 memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup mitral dan yang lainnya penutupan katup trikuspid. Normalnya, kita tidak dapat membedakan kedua komponen tersebut. Bunyi jantung pertama atau S1 lebih dalam dan panjang dibandingkan dengan bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung kedua atau S2. Bunyi jantung S2 memiliki frekuensi tinggi dengan durasi rata 0,11 detik. Bunyi jantung S2 juga memiliki dua komponen, satu karena penutupan katup aorta dan yang lainnya katup pulmonal, di mana komponen aorta mendahului komponen pulmonal. Bunyi jantung ketiga atau S3. Bunyi jantung S3 merupakan bunyi mid diastolik berfrekuensi rendah yang terjadi ketika fase cepat pengisian ventrikel. Bunyi S3 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang ditempatkan di bagian apeks jantung dan lebih jelas terdengar pada posisi lateral kiri. Bunyi jantung keempat atau S4. Bunyi jantung S4 merupakan bunyi dengan frekuensi rendah yang terdengar pada akhir fase diastolik atau fase presistolik saat kontraksi atrium. Bunyi jantung S4 paling baik didengar menggunakan bagian bel dari stetoskop yang diletakkan pada apeks jantung. Pemeriksaan murmur kardiak. Ketika murmur terdengar, identifikasi dan jelaskan. Yang pertama ada waktu. Tentukan murmur apakah murmur sistolik atau diastolik. Murmur sistolik terdengar di antara bunyi jantung S1 dan S2. Murmur diastolik terdengar di antara bunyi jantung S2 dan S1. Murmur kontinu dimulai saat fase sistolik dengan puncak dekat bunyi jantung S2 dan terus berlanjut pada fase diastolik. Palpasi denyut karotis ketika dengar murmur. Murmur yang bertepatan dengan gerakan naik karotis merupakan murmur sistolik. Kemudian identifikasi bentuk. Bentuk atau konfigurasi murmur ditentukan dari intensitas murmur dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya lokasi intensitas maksimum. Cari lokasi dengan mengeksplor area di mana murmur terdengar. Jelaskan di mana murmur terdengar paling baik dalam hal sela iga dan hubungannya dengan linea sternalis, apeks, midsternal, midclavicularis atau axillaris. Murmur lebih keras pada basal biasanya aorta. Sementara itu, murmur yang lebih keras pada apeks biasanya mitral. Sebagai contoh, murmur paling baik didengar pada sela iga kedua kanan, biasanya berasal dari atau dekat katup aorta. Kemudian, radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Eksplor area sekitar murmur dan tentukan lokasi di mana murmur masih dapat terdengar. Kemudian intensitas. Murmur sistolik memiliki 6 derajat. Cobalah menilai derajat murmur dengan ukuran 6 poin sebagai berikut. Lalu selanjutnya nada atau frekuensi. Hal ini dikategorikan menjadi tinggi, medium atau rendah. Kemudian kualitas. Hal ini dideskripsikan seperti kasar, bertiup, bergemuruh, dan musikal. Beberapa karakteristik yang berguna pada murmur dan bunyi jantung termasuk variasi respirasi, posisi pasien, dan manuver spesial lainnya untuk membantu membedakan prolaps katup mitral dan kardiomiopati hipertropik dengan penyakit aorta dan katup mitral lainnya.
Pemeriksaan ekstremitas. Tes untuk edema. Pemeriksa menekan menggunakan jemarinya pada area dependen seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Jika edema piting ada, jari akan tenggelam ke dalam jaringan, dan ketika dilepaskan, bekas jari akan tetap terlihat.